Allah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi ini. Alhamdulillah, pada hari Kamis ini kita melanjutkan ngemis ngaji nang hari Kamis SMA Nasrullah yang kedua, part 2. Jadi ini untuk kedua kalinya, yang sekarang ini untuk yang kedua kalinya. Semoga dilancarkan program ini sampai nanti. Amin ya Rabbal alamin. Kemarin kita sudah membahas tentang siapa? Tentang nasabun Nabi kemarin. Nah, setelah nasab kita membahas tentang usratun Nabi. Usratun Nabi itu keluarganya baginda Nabi. Keluarganya baginda Nabi. Kita tidak akan bahas semua dari Adnan sampai Abdullah. Kita hanya bahas dari kakeknya saja, kakeknya yang Hashim, yang bernama Hashim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-usratun nabawiyah, keluarga Nabi. Ta'rifu usratuhu sallallahu alaihi wasallam bil usra al-hashimiyah. Bahwasanya Nabi Muhammad itu klannya, kaum sukunya, suku Arab Bani Hashim. Nisbatu ila jaddi Hashim bin Abdi Manaf, dinisbatkan kepada kakeknya beliau Nabi Muhammad SAW yang bernama Hashim, putranya Abdi Manaf. Wa idzan falanat kursai'an min ahwali Hashim wa man ba'dahu. Kita akan membahas tentang Hashim dan orang setelahnya Hashim, dari kakek-kakeknya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama Hashim. Qad aslafna anna Hashiman huwa alladhi tawalla as-saqayah war rifadah min Bani Abdi Manaf hina tasaluh Banu Abdi Manaf wa Banu Abdiddar ala iktisamil manasib fi ma bainahuma. Bahwasannya Hashim putranya Abdi Manaf ini, dia memiliki nama Amir. Namanya Amir. Kok bisa berubah jadi Hashim? Kenapa? Karena beliau ini menjadi ketua suku atau menjadi ketua yang mengurus di kota Mekah. Jadi di Mekah itu dulu ada Saqaya war Rafadah. Saqaya itu memberi apa? Memberi minum. Orang-orang kan dari dulu haji itu sudah dari dulu. Orang Arab itu mengenal haji dari dulu. Belum. Nah, di situ ada tradisi Saqayah war Rafadah. Rafadah itu memberi kain selimut. Karena kalau musim dingin kelap, takutnya kedinginan, maka Hashim ini memberi selimut. Tawalla, menjadi wali kota, menjadi ketua, memberi minum dari kalangan Bani Abdi Manaf. Jadi Abdi Manaf ini putranya bukan hanya Hashim, banyak. Cuma yang dijadikan ketua itu Hashim. Hina tasalu Banu Abdi Manaf wa Banu Abdiddar. Ketika Bani Abdi Manaf dan Bani Abdiddar ini bersuluh. Kalian tahu akad suluh. Berdamai. Awalnya akim jangan. Tuatu tengah. Mundak nengok dulu tuatu tengah. Nah, pada waktu itu terjadilah suluh ala iktisamil manasib fima bainahuma. Siapa yang mau dijadikan munsib di sini? Dijadikan ketua. Munsib di situ siapa yang mau dijadikan ketua? Maka Hashim lah yang dimilih. Habis itu kencengan, beda kencengan seperti suluh, terjadi suluh perdamaian, akadam, atau kencengan, kopi dan segala macamnya. Ayo kita saling merangkul satu sama lain. Wa kana Hashim musiron da syaraf kabir.
Hashim ini orangnya kaya. Hashim ini orangnya kaya. The syaraf kabir, memiliki kemuliaan yang besar di orang-orang sekitarnya, di kaum-kaumnya. Hashim ini memiliki kemuliaan, orang terpandang. Sudah kaya, orang terpandang. Wa huwa awwalu man at'ama sariyat lil hujjaj di Makkah. Hashim ini orang pertama yang memberikan bubur orang-orang haji. Orang-orang haji di kota Makkah pada waktu itu. Jadi Hashim bubur, memberikan dia bubur. Orang-orang haji dikasih bubur sama Hashim. Karena beliau kaya, musir, terpandang lagi. Sudah terpandang jadi ketua, wali kota Makkah. Wa kana ismuhu Amir. Namanya Amir. Umar. Enggak ada wawunya. Kalau ada wawunya Amr. Amr. Bukan Amir. Kalau Amir kan panjang ya. Amr. Kalau ada wawunya Amr, kalau Amir itu kayak fa'il gitu. Tapi kalau Umar gak ada wawunya, dibaca Umar. Kalau tulisan Umar ditambah waw menjadi Amr. Amr bin As ada wawunya. Fama sumya Hashiman illa li hashmihil hubas. Kenapa disebut Hashim? Kan namanya Amr. Kenapa disebut Hashim? Li hashmihil hubas, karena beliau akabai hubas roti. Roti, membuat adonan roti. Wa huwa awwalu man sanna rihlataini lil Quraisy. Dan juga orang pertama yang melakukan perjalanan pada musim panas dan musim dingin. Musim dingin tarka Yaman, musim panas tarka Syam. Makanya dalam Al-Qur'an itu disebutkan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita. Syita itu musim dingin, Syaif musim panas. Hashim pertama kali yang melakukan perjalanan dagang musim panas ke Syam, musim dingin ke Yaman. Tuh Hashim. Rihlatas syita wa syaif, perjalanan musim panas dan musim dingin dan musim panas. Di situ ada syair, orang syair. Amr alladhi hasamat sariyada liqaumihi. Qaumin di Makkah musim taini isjab. Sunnat ilaihi rihlatani ilahuma safarus syata wa rihlatal asyab. Intinya beliau itu melakukan membuat adonan roti untuk kaumnya yang ada di Mekah. Begitu juga beliau orang yang melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas. Mun panas entar ke Syam, musim celak entar ke Yaman. Wa min hadithihi annahu kharaja ila Syam tajiran. Beliau kaya, musir. Musir. Pada suatu ketika beliau mau melakukan perjalanan ke Syam. Syam itu di mana? Syam itu sekarang terbagi menjadi 4 negara. 4 negara Syam dia. Situm, Suri, 2 Libanon, Telok, Palestina, 4 Israel, Jordan. Jadi Jordania, Palestina, Lebanon, dan Jordania. Syria. Yang kacau kan Syria, Lebanon pernah perang juga itu, Palestina juga sampai sekarang. Jordan itu yang PAP-an sama Saudi Arabia itu. Dulu namanya Syam, tapi sekarang di peta-peta jadi 4 negara. Falamma qadamal Madinah tazawwaja Salma binta Amr ahad Bani Adi
ibn Najjar. Ketika ketika Hashim ini sampai ke kota Madinah, di mana kota Madinah? Ya, di sana, di Mekah, di Saudi Arabia. Nah, beliau sampai di Madinah, dulu namanya Yathrib. Beliau menikah. Hashim ini menikahi perempuan bernama Salma, putrinya Amr, Ahad Bani Najjar, salah satu dari keluarganya Bani Adi bin An-Najjar. Jadi Nafilia, mbak dari bini, berasal dari Madinah. Salah satu keluarga bangsawan juga, bangsawan Madinah, namanya An-Najjar, Bani Najjar. Wa aqama indaha. Kemudian Hashim ini diam di Madinah. Karena menikah dengan orang Madinah, diam sama orang Madinah. Summa kharaja ila Syam. Kemudian pergi ke Syam untuk dagang. Biasa orang Arab itu kalau berdagang dulu ke Syam, mun panas, mun celak, musim celak kan kayak aman. Wa hiya inda ahliha qad hamalat bi Abdul Muttalib. Ketika beliau pergi ke Syam untuk berdagang, Hashim ini meninggalkan anak yang dikandung oleh Salma binti Amr. Nyaman ada anak siapa? Abdul Muttalib. Di situ ada kisah bagus. Abdul Muttalib ini kenapa dinamai Abdul Muttalib? Abdul hamba Al-Muttalib. Karena Hashim ini mempunyai saudara laki-laki bernama Al-Muttalib. Nanti tretan laki namanya Muttalib. Apa nyamain Abdul Muttalib, nanti ada penjelasannya di belakang. Ada sebuah cerita di situ. Famata Hashim bi Ghazah min ardi Palestin. Kemudian ketika nyampe di Palestina itu Palestina. Hashim meninggalnya di mana? Di Gaza sekarang enggak? Gaza. Kalau orang-orang Arab bilangnya Gaza. Tempat kelahirannya imam kita, Imam Syafi'i. Di mana itu? Di Palestina. Wa waladat imra'atuhu Salma Abdul Muttalib. Kemudian istrinya itu melahirkan Abdul Muttalib sana 497 Masehi. Pada tahun 497 Masehi, Abdul Muttalib itu dilahirkan. Abdul Muttalib dilahirkan. Wa sumiyat Syaibah. Maka Abdul Muttalib itu bukan nama aslinya. Nama aslinya Syaibah. Kakeknya Nabi Abdullah bin Syaibah bin Amr. Seharusnya seperti itu nama aslinya. Akan tetapi kan yang terkenal Abdul Muttalib, sehingga Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nama aslinya Amr Hashim, Abdul Muttalib nama aslinya Syaibah. Li Syaibati kanat fi ra'sihi. Kenapa? Karena berarti putih nah. Putih. Ini lagu-lagu putih Syaibah. Berarti putih. Oben kina kan ada oben. Wa ja'alat tarbiyatuhu fi baiti abiha fi Yathrib. Kemudian Syaibah kecil ini, kakeknya Nabi yang kecil ini diasuh sama keluarga ibunya yang ada di Yathrib, Madinah. Dulu Yathrib, sekarang berubah Madinatun Nabi, Madinah. Walam yash'ur bihi ahad min usratihi bi Makkah. Makkah keluarga bapaknya Syaibah ini, Hashim, tidak ada yang tahu kalau Hashim ini menikah di Madinah, tidak tahu. Terus di sana setelah menikah punya anak, tidak tahu. Tidak ada yang tahu sama sekali. Tahu-tahu ya Hashim meninggal saja, tapi anaknya tidak tahu. Jadi pendidikannya itu hanya ada di Madinah. Kakeknya Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Wa kana li Hashim arba'atu banin wa hum. Hashim itu memiliki 4 anak laki-laki. Hum, di antara mereka Asad. Asad, satu bernama Asad.
1 bernama Asad, wa Abu Soifi nomor 2 bernama Abu Soifi, wa Nadlah dan bernama Nadlah, dan yang terakhir Abdul Muttalib bernama Abdul Muttalib. Bungsona yang mana? Abdul Muttalib. Syaibah. Wa khamsu banatin, dan memiliki 5 anak perempuan. Wa hunna asy-syifa, namanya satu namanya asy-syifa. Wa Khalidah, dan yang nomor 2 namanya Khalidah. 3 Dhaifah, bernama Dhaifah. 4 Ruqayyah, anaknya yang nomor 4 namanya Ruqayyah. Dan yang nomor 5 Jannah, namanya Jannah. Itu kisah perjalanannya Hashim dari beliau menjadi wali kota Makkah, memberikan makan, memberikan selimut, terus kenapa disebut Hashim, terus pernikahannya sehingga melahirkan Abdul Muttalib, dan berapa anaknya. Ini hanya sejarah singkatnya dari Hashim. Jika kalian pengen lebih tahu tentang sejarahnya Hashim ini, silahkan kalian buka kitab Nihayah wal Bidayah, An-Nihayah wal Bidayah karangan Ibn Katsir. Di situ banyak dijelaskan tentang keluarganya baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk yang selanjutnya ini Abdul Muttalib, Syaibah, kita akan bahas tentang Syaibah. Cuma ini kan sudah agak panjang karena di situ ada apa namanya itu, ada permasalahan antara orang Mekah dengan orang Madinah. Ada masalah nanti di situ. Kita akhiri dulu apa namanya pengajian ini. Pada hari Kamis ini kita akhiri dulu. Untuk Abdul Muttalibnya kita akan bahas pada episode Kamis yang akan datang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang Hashim yang punya anak namanya bagus-bagus ini? Ada? Alhamdulillah tidak ada. Saya akhiri. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan pembacaan kafaratul daras. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa Siril Fatihah. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallim mubarak alaih.